Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di dunia matematika. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Alia dengan NIM 112301700000006. Nama saya Fajar Abdul Aziz dengan NIM 112301700000008. Kami berdua merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu materi yaitu operasi bilangan kompleks. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah fungsi peubah kompleks dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Kadir MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Selamat datang di dunia matematika. pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang operasi dasar bilangan kompleks. Operasi dasar bilangan kompleks sendiri terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan teorema-teorema. Selamat menyaksikan. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kami dari kelompok 2 izin untuk menyampaikan materi mengenai operasi dasar bilangan kompleks. Selanjutnya. Operasi dasar bilangan kompleks sendiri memuat penjumlahan pada bilangan kompleks, perkalian pada bilangan kompleks, pengurangan pada bilangan kompleks, pembagian pada bilangan kompleks, dan sifat-sifat aljabar bilangan kompleks. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai operasi dasar bilangan kompleks, akan lebih baik jika kita memahami apa itu bilangan kompleks. Nah, menurut definisi 2.1 yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya sebuah bilangan Z itu didefinisikan sebagai X tambah Y, di mana X dan Y merupakan komponen bilangan real dan Y merupakan satuan khayal atau imaginary unit. Selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai penjumlahan pada bilangan kompleks. Misalkan diberikan suatu bilangan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Nah, maka berlaku operasi penjumlahan sebagai berikut. Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 ditambah X2 ditambah Y2 sama dengan kita samakan bilangan real dengan bilangan real dan imajiner dengan imajiner. Sehingga X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Nah, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. I-nya bisa kita keluarkan. Nah, melihat dari hasil ini, dapat kita simpulkan bahwa X1 ditambah X2 merupakan komponen bilangan real, Y1 dan ditambah Y2 merupakan komponen bilangan real yang koefisiennya adalah koefisien dari satuan khayal atau imaginary unit. Nah, kita berikan contoh. 2 ditambah 3i ditambah 3 ditambah 5i sama dengan, kita samakan terlebih dahulu bilangan real dengan bilangan real. Maka 2 ditambah 3 ditambah 3i ditambah 5i sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 dalam tutup kurung dikali dengan i. Jadi kita keluarkan nih I-nya. Setelah itu, 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 5 ditambah 8I. Oke, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai perkalian pada bilangan kompleks. Misalkan diberikan suatu bilangan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Maka berlaku operasi perkalian sebagai berikut. Z1 dikali Z2 sama dengan kita substitusi nilai Z1 dan Z2-nya. Berarti X1 ditambah Y1 dikali X2 ditambah Y2. Nah, kita kalikan distributif menjadi sama dengan X1 dikali X2 ditambah IX1 Y2 ditambah IX2 dikali Y1 ditambah I kuadrat Y1 dikali Y2. Sama dengan X1 dikali X2 ditambah IX1 dikali Y2 ditambah IX2 dikali Y1 ditambah negatif 1.
Nah, kenapa diubah menjadi negatif 1? Karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa I kuadrat itu merupakan sama dengan negatif 1 menurut definisi 2.1. Maka sama dengan X1 dikali X2 ditambah IX1 dikali Y2 ditambah IX2 dikali Y1 ditambah negatif 1 dikali Y1 dikali Y2. Nah, sama dengan kita samakan untuk bilangan real dengan bilangan real, imajiner dengan imajiner. Maka sama dengan X1 dikali X2 dikurang dengan Y1 dikali Y2. Nah, kurang Y1 dikali Y2 ini didapatkan dari negatif 1 dikali Y1 dikali Y2. Maka X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2. Ditambah IX1 dikali Y2 ditambah IX2 dikali Y1. Sama dengan X1 dikurang Y1 dikali Y2 ditambah I-nya satuan khayal yang kita keluarkan menjadi I dalam kurung X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 merupakan komponen dari bilangan realnya, sedangkan I dalam kurung X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1 itu merupakan suatu komponen bilangan real koefisien dari satuan khayalnya. Selanjutnya, selanjutnya di sini akan dijelaskan contoh soalnya. Nah, jika diketahui nilai dari Z1 adalah 2 ditambah 8I dan Z2 sama dengan 1 ditambah 5I, maka tentukan nilai konjugat kompleks dari Z1 dikali Z2. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Z1 dikali konjugat kompleks dari Z1 dikali Z2 sama dengan kita substitusikan nih nilai Z1 dan Z2-nya. Maka menjadi konjugat kompleks dari 2 ditambah 8I dikali 1 ditambah 5I. Sama dengan 2 kita kalikan dengan 1. Ini kita kalikan distributif seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 5I ditambah 8I dikali 1 ditambah 8I dikali 5I. Sama dengan konjugat kompleks dari 2 ditambah 10I ditambah 8I ditambah 40 dikali I kuadrat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa I kuadrat itu merupakan sama dengan negatif 1. Maka kita bisa ubah nih I kuadratnya menjadi negatif 1. Sehingga sama dengan konjugat kompleks dari 2 ditambah 18I ditambah 40 dikali negatif 1. Sama dengan konjugat kompleks dari 2 ditambah 18I dikurang 40. Kenapa dikurang 40? Karena tadi 40 dikali negatif 1. Nah, sama dengan konjugat kompleks dari negatif 38 ditambah 18I. Nah, ini karena 2 dikurang 40. 2 dikurang 40 itu kan sama dengan negatif 38. Maka bisa kita tuliskan seperti berikut. Sama dengan konjugat kompleks dari negatif 38 ditambah 18I. Nah, kita hilangkan nih konjugat kompleksnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk konjugat kompleks tersebut bisa kita sekawan dari negatif 38 ditambah 18I. Itu kan sama dengan negatif 38 dikurang 18I. Maka hasil dari Z1 sama dengan 2 ditambah 8I dikali dengan Z2 sama dengan 1 ditambah 5I itu sama dengan negatif 38 dikurang 18I. Baik, untuk memperdalam materi mengenai operasi dasar bilangan kompleks, selanjutnya di sini akan dibahas mengenai pengurangan pada bilangan kompleks yang akan disampaikan oleh Kakak Anin. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini ada pengurangan pada bilangan kompleks. Misalkan suatu bilangan Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2, maka berlaku operasi pengurangan sebagai berikut. Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 ditambah IY1 dikurang X2 ditambah IY2. Nah, di sini kita gabungin nih bilangan real sama bilangan real dan bilangan imajiner sama bilangan imajiner. X1 dikurang X2 ditambah Y1 dikurang Y2 sama dengan X1 dikurang X2 ditambah Y1 dikurang Y2 dalam kurung dikali I. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 5 ditambah 3I dikurang 2 ditambah I. Nah, di sini kita kelompokkan bilangan real dengan bilangan real dan bilangan imajiner dengan bilangan imajiner.
yaitu 5 dikurang 2 ditambah 3i dikurang i. Selanjutnya 5 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 1 dikali i. Nah, 5 dikurang 2 itu kan 3, dan 3 dikurang 1 itu 2 dikali i. Jadi hasilnya 3 ditambah 2i. Oke, selanjutnya ada contoh 1 yang mana Z1-nya adalah 3 ditambah 4i dan Z2-nya 1 dikurang 2i, maka hitunglah 3 ditambah 4i per 1 dikurang 2i. Jadi jawabannya adalah Z1 per Z2 sama dengan 3 ditambah 4i per 1 dikurang 2i. Nah, ini kita kali sekawan dengan penyebut. Jadi dikali dengan 1 ditambah 2i per 1 ditambah 2i sama dengan 3 ditambah 4i dikali 1 ditambah 2i per 1 dikurang 2i dikali 1 ditambah 2i. Nah, setelah itu kita melakukan perkalian distributif sehingga hasilnya menjadi 3 ditambah 6i ditambah 4i ditambah 8i kuadrat per 1 dikurang 2i kuadrat sama dengan 3 ditambah 10i dikurang 8 per i dikurang 4i kuadrat. Nah, di sini 3 dikurang 8 itu kan negatif 5 ditambah 10i per 5 sehingga menjadi negatif 5 ditambah 10i per 5. Nah, ini masing-masing dibagi 5 sehingga menjadi negatif 1 ditambah 2i. Baik, selanjutnya di sini ada teorema Field atau teorema 1.2, di mana di dalam teorema ini ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu ada ketertutupan. Nah, di ketertutupan sendiri, apabila Z1 ditambah Z2 itu merupakan elemen dari bilangan bulat, dan Z1 dikali Z2 merupakan elemen bilangan bulat, maka untuk setiap Z1, Z2 merupakan elemen bilangan bulat. Kemudian yang kedua, yaitu sifat komutatif. Z1 ditambah Z2 akan sama dengan Z2 ditambah Z1. Dan Z1 dikali Z2 itu akan sama atau sama dengan Z2 dikali Z1 untuk setiap Z1, Z2 elemen bilangan bulat. Kemudian yang ketiga ada sifat asosiatif, di mana apabila dalam kurung Z1 ditambah Z2 tutup kurung ditambah Z3 akan sama dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3 untuk setiap Z1, Z2, Z3 elemen bilangan bulat. Nah, ini juga berlaku untuk di operasi perkalian, di mana dalam kurung Z1 dikali Z2 tutup kurung dikali Z3 sama dengan Z1 dikali dalam kurung Z2 dikali Z3 untuk setiap Z1, Z2, Z3 elemen bilangan bulat. Kemudian yang keempat, di sini ada sifat distributif. Nah, jadi untuk di sifat distributif ini, apabila Z1 dikalikan dengan Z2 ditambah Z3, itu akan sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3 untuk setiap Z1, Z2, Z3 elemen bilangan bulat. Kemudian yang kelima ada sifat identitas. Yang pertama, sedemikian sehingga 0 itu elemen Z atau bilangan bulat, maka berlaku Z ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah Z, maka sama dengan Z untuk setiap Z elemen bilangan bulat. Kemudian ada yang kedua, yaitu sedemikian sehingga satu elemen Z atau bilangan bulat itu berlaku Z dikali 1 sama dengan 1 dikali Z, maka sama dengan Z untuk setiap Z elemen bilangan bulat. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, itu ada sifat inverse, di mana untuk setiap Z sama dengan X ditambah IY, ini menurut definisi 2.1, sedemikian sehingga negatif Z itu sama dengan negatif X dikurang IY. Maka Z ditambah negatif Z itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, untuk setiap Z sama dengan X ditambah IY, maka sedemikian sehingga Z inverse sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah negatif Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. I itu merupakan elemen bilangan bulat, maka berlaku Z dikali Z inverse itu sama dengan 1. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya di sini kita akan membuktikan sifat aljabar bilangan kompleks untuk teorema field yang pertama untuk sifat ketertutupan. Nah, misalkan nih diketahui bilangan Z itu didefinisikan sebagai Z sama dengan X ditambah Y. Ini menurut definisi 2.1, yang dimana akan dibuktikan bahwa eh, Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka Z1 ditambah Z2 elemen bilangan bulat. Nah, kita akan jumlahkan nih Z1 ditambah Z2, kita substitusikan nilai Z1 dan Z2-nya, maka sehingga dalam kurung X1 ditambah Y1 tutup kurung ditambah X2 ditambah Y2. Nah, kita jumlahkan untuk sesama bilangan real dan sesama bilangan imajiner. X1 ditambah X2, kenapa dijumlahkan bersama? Karena sama-sama bilangan real. Kemudian Y1 ditambah Y2, kita jumlahkan bersama karena memang dia sama-sama bilangan imajiner. Maka sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2, tutup kurung, ditambah dalam kurung Y1 ditambah Y2 tutup kurung, kita keluarkan I-nya dikali dengan I. Nah, karena nilai dari X1 dan X2 merupakan anggota himpunan bilangan real yang bulat, maka nilai dari X1 ditambah 2 itu pasti juga bilangan bulat. Nah, selain itu, hal ini berlaku juga untuk Y1 dan Y2, di mana diketahui bahwa nilai keduanya itu adalah sebuah elemen bilangan bulat gitu ya, maka Y1 ditambah Y2 itu juga sama dengan bilangan bulat gitu, merupakan bilangan imajiner yang bulat. Oke, selanjutnya di sini maka dapat kita ketahui untuk sifat ketertutupan pada operasi penjumlahan ini tuh terbukti gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan buktikan untuk operasi perkalian. Nah, misalkan diketahui bahwa bilangan Z itu didefinisikan sebagai Z sama dengan X ditambah Y menurut definisi 2.1. Nah, di sini kita tahu bahwa Z itu sama dengan X ditambah Y, maka Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1, dan Z2 itu sama dengan X2 ditambah Y2. Nah, jika Z1, Z2 merupakan elemen bilangan bulat, maka Z1 kita kalikan dengan Z2 itu sama dengan, ini substitusi nilainya, dalam kurung X1 ditambah Y1 tutup kurung dikali dengan X2 ditambah Y2. Kita kalikan distributif, hasilnya menjadi X1 dikali X2 sama dengan X1 dikali X2, kemudian ditambah X1 dikalikan dengan Y2, hasilnya sama dengan X1 Y2, ditambah X2 Y1, ditambah I kuadrat dikali Y1 Y2. Nah, kemudian ingat kembali bahwa nilai dari I kuadrat adalah sama dengan negatif 1 menurut definisi 2.1. Maka X1 dikali X2 ditambah dalam kurung di sini X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1 tutup kurung dikali dengan I ditambah negatif 1 dikali Y1 dikali Y2. Nah, maka sama dengan kita samakan lagi untuk bilangan real dengan bilangan real, kemudian bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Karena Y1 negatif 1 dikali Y1 dikali Y2 itu merupakan bilangan real, maka kita samakan dengan X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2, ditambah X1 dikali dalam kurung X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1 tutup kurung dikali dengan I. Nah, karena nilai dari X1 dan X2 itu merupakan serta Y1 dan Y2 itu merupakan anggota himpunan bilangan real yang bulat, maka nilai dari X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 itu juga pasti sama dengan bilangan real yang bulat juga. Nah, selain itu, hal ini juga berlaku untuk nilai X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2, di mana nilai keduanya juga merupakan imajiner yang bulat, hingga pembuktian teorema field untuk sifat perkalian juga terbukti. Maka dapat kita simpulkan untuk sifat ketertutupan itu terbukti. Selanjutnya, untuk lebih lanjut dan juga untuk lebih memperdalam pemahaman Anda terkait dengan materi sifat-sifat aljabar bilangan kompleks, bisa kalian buktikan untuk bagian B, C, D, E, dan juga F. Selanjutnya di sini kita akan bahas
mengenai teorema pasangan bilangan real dengan komponen kedua 0 atau teorema 1.3 yang akan disampaikan oleh Anindita. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada teorema pasangan bilangan real dengan komponen kedua 0 atau teorema 1.3. Nah, himpunan semua bilangan kompleks dengan komponen kedua 0 yaitu himpunan semua pasangan terurut berbentuk A, 0 membentuk subhimpunan dari bilangan kompleks yang isomorfik terhadap bilangan real. Setiap bilangan real A dapat diidentifikasi dengan bilangan kompleks A, 0. Operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan ini bersesuaian dengan operasi pada bilangan real. Misalkan Z1 sama dengan A, 0 dan Z2 sama dengan B, 0. Maka penjumlahannya Z1 ditambah Z2 sama dengan A, 0 ditambah B, 0 sama dengan A ditambah B, 0 bersesuaian dengan A ditambah B dalam bilangan real. Nah, di sini juga ada perkalian Z1 dikali Z2 sama dengan A, 0 dikali B, 0. Nah, nanti A dikali B dikurang 0, A kali 0 ditambah 0 dikali B. Nah, nanti hasilnya AB, 0 bersesuaian dengan A dikali B dalam bilangan real. Selanjutnya Fajar. Yang ketiga ada teorema satuan imajiner dan pasangan terurut bilangan real atau teorema 1.4. Nah, di sini setiap bilangan kompleks Z, X, Y dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan X, Y sama dengan X, 0 ditambah 0,1 dikali Y, 0 atau dalam notasi standar Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 di mana imajiner sama dengan 0,1 adalah satuan imajiner dengan sifat I kuadrat sama dengan positif 1. Oke, baik. Telah usai sudah pemaparan materi kami mengenai operasi dasar bilangan kompleks. Bagi teman-teman sekalian yang ingin memperdalam materi mengenai operasi dasar bilangan kompleks, teman-teman semua bisa belajar dan juga mengerjakan soal-soal tadi yang sudah kami berikan, yaitu mengenai pembuktian teorema Field di 1.2. Oke. Berikut Sebelumnya saya kami lampirkan mengucapkan terima daftar kasih referensi atas buku yang perhatiannya. kami ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.